Selamat sore Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Salam peternak burung murai batu Nusantara. Oke Sobat Kicau Mania, di video kali ini kita akan tampilkan ya anakan murai batu ya. Kakaknya yang pertama ini, yang tertua ini sudah turun glodok. Nah ini video yang sebelumnya Sobat Kicau Mania, dimana sudah kita jelaskan di video yang sebelumnya itu bahwa kakaknya ini usianya 11 hari Sobat Kicau Mania. Kemungkinan besok saya katakan seperti itu. Ternyata sore tadi menjelang maghrib kakaknya ini sudah turun glodok. Nah Sobat Kicau Mania, bagaimana keseruannya serta apa saja tipsnya, simak terus video ini, tonton sampai habis. Ya Sobat Kicau Mania, tadi ya sebelum maghrib, jadi kita melihat ke kandang. Ini pemandangan yang memang sering juga terjadi Sobat Kicau Mania, apabila anakan murai batu ini merasa dia fisiknya sudah cukup kuat ya, kemudian bulunya sudah lengkap, kemudian dia ini memang punya insting untuk turun glodok, maka tidak perlu lama untuk menunggu di usia 12, 13 atau 14 hari. Di usia 11 hari pun kita jelaskan mereka juga bisa turun glodok Sobat Kicau Mania ya. Nah seperti halnya di video ini akan kita tampilkan Sobat Kicau Mania ya, bahwa kakaknya ini turun glodok ini tanpa kita pantau sebenarnya, tetapi saya akan memberikan tips ya, karena kita mempunyai firasat ketika menjelang maghrib ya kan, ada seperti suara keributan di kandang. Jadi kalian juga bisa ambil ini tipsnya ya. Jadi ada suara keributan di kandang nomor 3 saya ini Sobat Kicau Mania ya, dimana anakan murai batu ini ya, itu saya mendengar suaranya tambah kencang ya, tambah kencang, kemudian indukannya ini seperti panik ya, suara kedengaran di kandang itu. Nah itu petanda, saya sudah punya firasat karena kita sudah biasa mendengar hal seperti itu ya kan, itu petanda anakannya turun dari glodok. Maka cepat-cepat saya langsung ke kandang dan ternyata benar, anakannya sudah terjun dari glodok. Dan seperti inilah penampilannya Sobat Kicau Mania ya. Kelihatan di sana bahwa bulunya sudah lengkap, kekuatan kakinya bagus. Langsung saja spontan saya pasang ring, karena ini kebetulan pesanan indenan bulan kemarin Sobat Kicau Mania ya. Pelanggan saya memesan khusus ring APBN dan bersertifikat. Maka dari itu saya cek, saya lihat, saya pantau, ternyata anakan murai batu ini bodinya lumayan besar ya. Ini berkat pakan racikan kita juga. Ini tips dari kita, boleh kalian lihat di konten-konten saya yang lama, itu saya berikan pakan racikan kepada jangkrik. Jadi jangkrik itu punya makanan tersendiri Sobat Kicau Mania yang kita olah. Jadi itu banyak manfaat kandungan asupan gizi dan vitamin, sehingga anakan murai batu ini cepat besar. Ketika cepat besar, pertumbuhannya bagus, pertumbuhan bulunya bagus, maka dia akan cepat turun glodok. Tidak perlu menunggu lama Sobat Kicau Mania. Usia 11 atau 12 hari itu sudah seharusnya mereka turun glodok kalau fisiknya sudah kuat. Nah Sobat Kicau Mania, anakan murai batu seperti ini memang harus kita pantau ya. Saya memberikan tangkringan di bawah, itu ada tips dari kita juga. Nanti kita tampilkan di video ini. Itu ada tangkringan yang kita tambah ya, di dekat tempat wadah air itu kita ambil tangkringan, kita letakkan di bawah. Gunanya anakan murai batu ini jangan memaksa untuk terbang tinggi ya Sobat Kicau Mania. Nangkring dengan ketinggian yang seperti itu cukup berbahaya. Kita berikan tangkringan yang rendah ya kan, kita tambah kayu di sana. Nah kemudian ember itu kelihatan di sana Sobat Kicau Mania, saya tumpahkan airnya agar dia jangan sampai terendam di air tersebut. Nanti kedinginan, ini musim hujan Sobat Kicau Mania ya, posisi sekarang juga hujan. Nah bagaimana tipsnya juga untuk pola makan di musim hujan, kalian bisa lihat di video-video saya yang kemarin. Kemudian persiapan kandang seperti apa, kalian bisa lihat juga di video konten-konten saya yang kemarin, yang sebelumnya Sobat Kicau Mania sudah kita bahas semua ya.
Dan ini mudah-mudahan semuanya itu bermanfaat untuk kalian, karena ini kebetulan memang musim hujan Sobat Kicau Mania. Ini kondisinya saja sudah hujan deras ini ya, dari sore menjelang maghrib. Nah ini cukup berbahaya kalau anak murai batu ini tidak kenyang ya kan, makannya kurang, kemudian fisiknya lemah, itu berbahaya. Maka dari itu kita butuh pakai racikan asupan gizi dan vitamin, kita racik baik di jangkrik maupun di pakai racikan yang kita olah sendiri. Nah Sobat Kicau Mania, kelihatan di sana ya, anakan murai batu ini memanggil indukannya, spontan indukannya turun, induk betina ini turun dengan membawa jangkrik, tujuannya untuk menyuap anakan murai batu ini. Ini persiapan sebelum dia tidur di malam hari Sobat Kicau Mania, perutnya harus diisi ya, harus kenyang posisinya. Indukan murai batu ini mengerti kalau anakannya manggil seperti ini suaranya suara manggil Sobat Kicau Mania ya. Dan ini jenisnya trotol jantan Sobat Kicau Mania, sudah kelihatan ya ciri-ciri fisiknya itu. Untuk ciri-ciri fisiknya kalian bisa lihat juga di konten-konten saya yang lama, sudah kita jelaskan semua Sobat Kicau Mania. Nah oke, kita lanjut Sobat Kicau Mania. Persiapan untuk di kandang ini tidak begitu banyak Sobat Kicau Mania, yaitu kandang ini posisinya juga harus bersih ya. Walaupun di sana kelihatan ada sampah, yang penting kita rajin membersihkan dan tidak berbau, karena untuk kandang yang berbau itu akan mengakibatkan banyak bakteri dan virus ya. Bakteri dan virus itu ya menempel di tanah bersama kotoran. Ketika indukannya mengolah jangkrik di tanah atau mengolah pakan lainnya untuk dilolo induk, ya bercampur dengan bakteri dan virus. Akhirnya dia kena sakit, bisa mencret, bisa telo ya, bahasa kita itu tetelo. Nah Sobat Kicau Mania, ini kita cek saja di glodok ini pasukan adik-adiknya ya Sobat Kicau Mania ya. Nah ini sebenarnya par 5 ya, bagian kelima, karena pejantannya kita cabut karena dia fokus mau mabung. Nah inilah kelanjutan pertumbuhannya seperti ini Sobat Kicau Mania, dan nanti saya akan upload lagi sebulan kemudian untuk perkembangan mereka ini seperti apa tanpa pejantan. Artinya pejantan itu biarkan saja fokus mabung Sobat Kicau Mania. Indukan ini mampu menghidupi anaknya, menyuap anaknya tanpa bantuan pejantan, sekalipun pejantan itu juga rajin menyuap anaknya. Karena pejantan dan betina ini saling kerjasama Sobat Kicau Mania untuk mengasuh anaknya dan menyuap anaknya. Nah kali ini induk betina ini yang berperan ya, tetap dia memberi makan anaknya sampai sebesar ini, bahkan nanti sampai usia 1 bulan, insya Allah sampai 2 bulan kita akan melihat pertumbuhan mereka. Akan kita upload lagi di part 6 ya, bagian ke-6. Nah Sobat Kicau Mania, inilah penampilannya di glodok ya. Mereka tidur terpisah Sobat Kicau Mania, ibarat anak bayi itu Sobat Kicau Mania ya. Kalau tidur sama kakaknya itu tidak mau berdesak-desakan, berdempet-dempetan. Mereka pun seperti itu. Mereka mencari kenyamanan sendiri ya, agar mereka nyaman, tidurnya cukup jauh, berjarak, mereka jaga jarak ya. Artinya mereka ini menggunakan glodok ini, glodok yang ideal ini ya, untuk melakukan pergerakan-pergerakan kakinya agar kakinya tidak kram. Dan itu sangat membantu Sobat Kicau Mania untuk kita yang lolo induk. Nah ini tips juga dari kita Sobat Kicau Mania, harus dipahami semua ya Sobat Kicau Mania. Nah Sobat Kicau Mania, soal pola makan ini ya, ini kita menggunakan pola makannya tetap jangkrik, saya tidak menggunakan kroto karena ini musim hujan yang berkepanjangan Sobat Kicau Mania ya, seperti itu ya. Jadi jangkrik itu pun sudah memiliki asupan gizi dan vitamin, sudah kita racik makanan jangkriknya, sudah kita berikan yang mewah ya, agar jangkrik itu mengandung asupan gizi, vitamin, kalsium ya, pokoknya intinya makanannya sehat-sehat sampai untuk digunakan indukan murai batu ini dalam melolo anakannya seperti ini Sobat Kicau Mania. Jadi jangkrik itu membawa nutrisi yang baik. Nah seperti di video itu Sobat Kicau Mania, ring APBN di sebelah kaki kirinya itu ya, itu sudah kita pasang karena itu perintah dari pelanggan kita. Apabila anakan murai batu yang dia pesan turun dari glodok, dia minta cepat-cepat dipasang ring APBN. Nanti sertifikatnya juga akan menyusul Sobat Kicau Mania, sudah kita siapkan semua ya. Karena begini Sobat Kicau Mania, ini kan selera pelanggan, saya tidak memaksa ya. Kalau mereka merasa yakin, kalau merasa ragu ya kan, takut ditukar seperti itu ya, mereka sempat berpikir, oh nanti kalau terlambat bisa diambil orang, nanti seperti itu ya kan. Jadi ketika anakan murai batu turun glodok, pesanan mereka ini ring APBN dengan ring tangkaran kita Van Birpam ya. Jadi dia langsung memerintahkan kita
tolong dipasangkan ring APBN-nya ketika turun dari glodok. Ya kita lakukan, karena biasanya kita melakukan pemasangan ring itu di usia 14 atau 15. Tetapi kalau untuk anakan murai batu ini kita lihat kondisinya ya. Kita berikan tips di sini sobat kicau mania. Kalau kondisinya sudah mantap seperti ini ya, kakinya mencengkram dengan baik, jari-jarinya semuanya berfungsi, kemudian kakinya juga saya lihat di sana karena pertumbuhannya cepat dan besar ya, kakinya itu cepat besar sobat kicau mania. Maka dari itu tadi ya saya memasang ring itu hampir nggak muat sobat kicau mania. Ini saya rasa anakan murai batu ini ukurannya big, ini jumbo ya, padahal usianya baru 11 hari seperti ini sobat kicau mania ya. Karena dari itu ya tidak salah saya memasang ring secara langsung ketika anakan murai batu ini turun glodok dan bisa nangkring seperti ini. Langsung saya tangkap dan saya pasang ring. Kemudian saya foto, saya chat pelanggan saya kirim fotonya di WhatsApp ya, di WA ya, agar dia melihat. Karena dia tidak sempat memantau karena ini musim hujan, cuacanya sangat jelek sekali sobat kicau mania ya. Posisinya ini hampir banjir, kandang saya ini bisa-bisa banjir kalau lama-lama seperti ini. Hujan terus sudah beberapa hari ini sobat kicau mania, dari sore sampai di malam hari. Nah ini sobat kicau mania yang saya katakan tadi sobat kicau mania, saya memberikan tangkringan tambahan di sana ya. Posisinya itu di atas tempat wadah air. Posisi ini baru saya tambahkan sobat kicau mania, karena sebelumnya itu yang di dekat indukannya itu ya kita pakai hanya seperti itu. Nah karena dia ini saya melihat cukup lincah ya, saya tambahkan tangkringan kayu di sana. Jadi dia tidak perlu memaksakan diri untuk mencari tempat nangkring yang tinggi. Cukup yang rendah-rendah seperti ini aja dulu sobat kicau mania ya, sampai dia memiliki kekuatan sayap. Ini kekuatan sayapnya aja belum ada sobat kicau mania ya. Kalau terbang itu masih sering jatuh dan itu rawan akan cedera, bisa sayapnya merasa cedera nanti ataupun kakinya bisa patah. Kita tidak tahu sobat kicau mania. Kebanyakan kakinya yang patah sobat kicau mania ya. Nah untung saja saya melihat dan memantau. Nah karena kita ini sebagai seorang penangkar memang tugasnya juga harus memantau sobat kicau mania ya. Kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan, seperti yang saya lakukan ini. Saya tambah tangkringannya yang seperti ini sobat kicau mania, karena menurut saya ini nyaman. Kita tutup dulu sobat kicau mania ini ya, karena kita akan melihat keadaan trotolan yang sudah saya pindahkan ke belakang sobat kicau mania ya, karena ini musim hujan ya. Jadi saya pastikan dulu trotolan-trotolan yang sudah lama dipanen ini atau trotolan simpanan ini benar-benar sudah nyaman, sudah kondisinya sudah bagus. Jangan sampai mereka ini kekurangan makanan, kekurangan minuman, kemudian jangan sampai kedinginan. Saya tutup semua lubang udara, kemudian pintunya saya tutup sobat kicau mania, karena musim hujan ini rawan sekali sobat kicau mania, rawan sakit ya, karena fisiknya ini bisa saja melemah. Namanya juga makhluk hidup seperti itu sobat kicau mania ya. Untuk mengurus burung sebanyak ini ya kita memang harus bertekad sobat kicau mania. Kita harus mempunyai prinsip, kalau kita nangkar ini kita harus mampu. Tidak bisa kita memikirkan oh ini bisalah sambil-sambil seperti itu kan. Mentang-mentang sudah sore hari menjelang maghrib ya kita acuh. Kita harus tetap ngecek ya, apakah masih ada makanan di kandangnya itu ya kan. Kemudian di sangkarnya itu kita cek. Nah kemudian saya cek untuk keadaan di luar ini sobat kicau mania ya, saya cek. Nah kalau musim hujan seperti ini kita harus tutup lubang angin, pintu juga harus tutup rapat, kunci yang rapat sobat kicau mania. Kemudian kita tutup pakai kain pintu masuk ke kandang. Kemudian glodoknya bisa kita turunkan kain seperti yang kalian lihat di konten saya itu di atas, agar udara dingin itu tidak masuk ke dalam glodok sobat kicau mania. Karena musim hujan ini udaranya dingin, bisa masuk sampai ke dalam glodok, sedangkan di dalam glodok itu ada anakan murai batu kita. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.